sebelum memulai kegiatan kita ada baiknya kita berdoa. Di antara teman-teman ada yang ingin memimpin doa? Saya Kak. Kak Yofi silakan. Oke. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di mana? Berdoa selesai. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan melakukan pertemuan BKP, yang dimana BKP ini kita melakukan membahas suatu masalah dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Jadi topik yang saya ambil kali ini yaitu tentang korban bencana alam yang menolak relawan datang yang tidak membawa sembako. Nah, menurut teman-teman, kenapa penting kita bahas topik ini? Jadi menurut saya topik ini penting dibahas karena mungkin korban menolak kepada relawan yang dia membawa sembako itu sebenarnya penting karena itu merupakan salah satu etika kita. Karena kita tidak mesti menerima mereka ketika mereka itu membawa sembako, tapi mereka juga mungkin memberikan kita pemulihan juga Kak, seperti bimbingan kepada kita, bukan mesti tentang bentuk materi saja Kak. Jadi kakak sekalian apakah ada lagi? Oke, baik, cukup ya. Kira-kira nih, apa sih faktor penyebab kenapa korban-korban bencana alam itu menolak datangnya relawan yang tidak membawa sembako? Baik Kak Amel. Ya mungkin kita tahu kan Kak, kalau misalnya korban yang habis kena bencana itu kan pasti memerlukan bantuan yang jadi mungkin itu yang diperlukan mereka. Dari ada lagi teman-teman? Saya Kak. Kak Yoko. Mungkin korban itu apa Kak, faktornya itu korban itu mengharapkan bantuan karena memang mereka butuh bantuan kan Kak. Jadi mereka itu pada dasarnya itu mereka membutuhkan kebutuhan dasar mereka seperti makanan, minuman. Jadi mereka ya fokusnya kepada itu. Jadi jika tidak ada yang jika ada relawan yang tidak membawa sembako itu misalnya, mereka agak kesal juga Kak. Dari kakak ada lagi? Setelah ada faktor penyebab, tentunya ada dampak nih yang terjadi. Kira-kira apa sih dampak yang mungkin terjadi? Baik Kak Gladys dulu. Saya dampaknya itu seperti korban bencana itu mengalami keterlambatan pemulihan karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ada lagi kajiannya? Itu kayak dia kurangnya akses ke makanan dan minuman yang layak, lalu dia jadi menyebabkan penurunan kesehatan sama korban, jadi pemulihannya lama. Ada lagi yang dari Kak? Cukup Kak, sama seperti Kak. Nah, setelah kita mengetahui ini apa faktor penyebabnya dan juga apa dampaknya, tentunya kita juga harus memberikan solusi nih. Kira-kira solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut apa? Saya Kak. Ya Kak, siapa? Nah, jadi sepertinya memang relawan jika ingin memang datang untuk mengunjungi pada korban itu memang harus membawa, mungkin tidak membawa sembako, tapi mungkin tidak terlalu mewah-mewah banget, tapi ya memang harus membawa lah Kak, supaya mereka juga kemanapun ya nyatanya mereka memang membutuhkan bantuan sembako dasar untuk beriman mereka, beras mungkin atau mie instan. Terima kasih Kak Yopa. Ada lagi ya dari Kak Amel? Mungkin relawan bisa berkomunikasi sama korbannya apa yang mereka butuhin gitu pada saat itu. Ada lagi? Relawan itu juga harus memberikan perhatian khusus kepada korban, bagi para korban, agar mereka mendapatkan dukungan emosional secara ekonomi. Dari Kak Gladys mungkin ada? Saya bisa. Aku rasa kita sudah hampir sampai di penghujung pertemuan kita. Nah, di sini kita akan mengisi tentang BMB 3, yang dimana itu bersikap, berpikir, tanggung jawab, merasa,
bertindak. Kira-kira ada nih kakak-kakak yang mau menyampaikan dari Kak Gladys? Saya ingin menyampaikan BM3 yang berpikir Kak. Setelah kita membahas topik ini, saya memikirkan tentang pentingnya memahami kebutuhan korban bencana dan memberikan bantuan yang efektif dan efisien. Saya juga memikirkan tentang bagaimana bantuan yang tidak tepat dapat memperburuk situasi dan membuat korban bencana merasa tidak dihargai. Baik, ada lagi dari Kak? Saya Kak bagian bersikap Kak. Nah jadi setelah saya mengetahui solusi-solusi dari kita ini kan Kak, dan juga ada faktor dan penyebabnya, itu saya mungkin mulai bersikap bahwasanya jika saya menjadi relawan itu saya akan menunjukkan rasa empati dan memahami kebutuhan dari korban. Ada lagi Kak Ana? Saya mungkin di tanggung jawab ya. Mungkin saya bisa bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memahami kebutuhan korban bencana dan memberikan bantuan kepada mereka. Terima kasih Kak. Selanjutnya dari pembahasan kita dari awal hingga hampir di penghujung ini, teman-teman mungkin bisa menyampaikan pesan ataupun kesan dan juga komitmennya. Kalau saya kesan Kak, Ya, dipersilakan Kak Yoko. Oke, saya ingin menyampaikan pesan saya, yaitu adalah bahwasanya itu saya terkesan bahwasanya memang korban bencana itu memiliki kebutuhan dasar yang sangat penting, seperti makanan yang harus dipenuhi. Jadi kita sebagai relawan itu, mereka itu kita harus tahu bahwasanya mereka itu butuh bantuan. Jadi kalau kita memang datang itu, kita memang harus membawa sedikit bantuan. Mulai dari Kak Jian. Saya mau dikomitmen Kak. Mungkin kami bisa berkomitmen untuk memahami kebutuhan korban bencana dan memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga mereka dapat pulih dengan cepat dan lebih efektif lagi. Silakan lagi Kak Gladys. Pesan ya Kak. Pesan yang bisa saya sampaikan itu, marilah kita memprioritaskan kebutuhan dasar korban bencana dan memberikan bantuan yang efektif dan efisien untuk membantu pemulihan si korban. Baik, dan Kak Aman mungkin lanjut. Baiklah, di awal sudah kita awali dengan doa dan ada baiknya kita akhiri juga dengan doa. Apakah ada yang ingin memimpin doa? Kak Gladys. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, doa dimulai. Amin, doa selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Sampai jumpa kembali. Ya.